Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali saatnya Perempuan Bicara hadir lagi di minggu malam Anda. Kita masih merayakan hari kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan puasa kita selama setahun ini diterima dan kebaikan dan amal kita selama setahun ini juga kemudian bertambah baik pahalanya, insya Allah. Waduh, Amin. sudah sejuk ya. Tapi saya harus penangkan juga karena saya nggak sendirian di sini pastinya. Di minggu malam spesial Lebaran ini juga kita akan nanti kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Tapi saya harus kenalkan sister saya di sini. Ada Gina Vita. Halo, selamat malam. Lalu kemudian di sebelahnya Gina Vita ada Olga Lydia. Halo, hai, selamat malam. Dan, I miss her, Nadia Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sejuk banget loh nih pemirsa melihat sosok Balkis membuka acara dengan begitu menyejukkan hati, berbusana begitu putih indah, fitrah kembali ya. Tapi setuju banget, insya Allah ya. Kita sudah melakukan yang terbaik selama 1 bulan penuh. Ini adalah masih dalam semangat hari kemenangan ya, momen-momen kemenangan kita. Pemirsa juga semoga masih dalam kehangatan bersama dengan keluarga yang ada di rumah, yang tidak bisa bergabung bersama dengan keluarganya. Gak bisa mudik ya. Bisa at least bisa ini ya secara virtual ya. Betul sekali. Bisa silaturahmi, semuanya bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Gina Vita mungkin. Bener banget Balkis, terutama aku kan biasanya kalau lebaran itu harus pulang kampung. Aduh. Ya kan, ini udah 2 Kampungnya tahun. di mana? Kampungnya di mana? Di Semarang. Oh, Udah 2 tahun makanan pulang langsung kampung bayang. ya kan. Tapi nggak apa-apa, Semarang Jakarta rasanya dekat karena ada bisa teleconference. Tenang aja ya kan. Yang penting kiriman makanan tetap nyampe. Nah, kalau lagi Itu yang lebaran. paling penting, itu paling penting. itu dia. Tapi ngomong-ngomong mengenai Jakarta, tadi Balkis mengatakan ada special guest. Yes. Nah, tamu spesial kita pada malam hari ini adalah yang punya Jakarta. Langsung kita sambut Gubernur istimewa. DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Anies. Pak Anies mau ada persembahan buat kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Pak. Aduh luar Sudah biasa. suasana lebaran Sekali. kita, Masya Allah. Bapak, Saya langsung duduk sini ya. Silakan Pak. Bapak yang takbir, Selamat kita yang malam, berkaca-kaca Pak. Masya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf Pak lahir Anies, batin. minal aizin wal Batin Bapak, selamat lebaran Bapak. Makasih, selamat lebaran juga buat semua. Yes. Maaf lahir batin, salah kata, salah ucap, salah tindak. Mohon Wow. dimaafkan. Luar biasa. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, waras. Penting loh. Loh betul kan, saya waras gitu kan. Saya kalau ditanya gini, sehat ya alhamdulillah sehat gitu. Waras gitu. Terus gimana kondisinya, saya bilang triple H. Happy, healthy, hectic. Loh iya kan, happy, healthy, hectic. Asal nggak ada hal lagi, hungry. Jangan. Nah, itu Kita jangan. lewat bulan puasa. Apalagi lebaran. Apalagi lebaran. Yang ada kekenyangan ya Pak ya. Itu masalahnya. Ketika puasa kita jaga, begitu masuk lebaran Yes. itu. Nah, tapi sekarang ini kan kita masih dalam suasana pandemi ya. Iya betul. Pak. Jadi lebaran juga kita batasi pertemuan, aktivitas supaya mengurangi potensi penularan. Betul ya Pak ya. Kita sudah merasakan kok, ini kan tahun kedua ya. Betul. Dan selama 1,5 tahun kemarin itu kita ketemu bahwa semakin banyak libur, semakin tinggi kasus. Iya. Kira-kira Nah, berapa lama setelah 2 minggu. libur? 2 minggu ya. 2 mingguan itu kemudian kasus naik, sesudah itu patternnya terasa. Setiap kali ada liburan habis itu naik. Kan pertanyaannya kenapa? Kenapa emangnya ada sebetulnya kalau kita perhatikan masalahnya bukan liburnya tapi perginya. Nah, Jadi itu, Pak boleh Anies. libur tapi jangan pergi. Jadi stay home. Betul. Yes, Nah, tapi oke. kan ini sudah ada larangan nih Pak. Ah, Kalau oke, kita ini, lihat Pak. di belakang kita Pak. Maaf, Tegaskan Pak larangan mudik, utamakan keselamatan Presiden Ya. Jokowi. Betul Yes. sekali. Apa yang dikatakan Bapak Presiden sangat benar, harus didukung, harus ditaati. Jadi kalau saya ingin sampaikan bahwa hari ini pahlawan kita adalah orang yang tinggal di rumah. Pahlawan kita adalah orang yang menganjurkan untuk jangan pulang dan tidak pulang.
Amin. Lebih baik, lebih Amin. baik. Semua berharap seperti itu sih Amin. Pak. Tapi Pak, Amin. sekarang kalau kita lihat lebarannya kan sudah tahun kedua nih, kita mengalami perubahan. Yang biasanya ketemu nggak ketemu. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih kan sebagai pemimpin Bapak memberi contoh. Tahun lalu Bapak conference call ke Jogja ya Pak ya? Iya, jadi nah tahun lalu juga yang terjadi begini. Ibu saya ini masih mengajar sampai sekarang. Oh, oke. Jadi beliau usia 81 tahun. Masya Allah. Kemudian beliau masih tetap memberi kuliah. Wow. Nah, semenjak tahun lalu kuliahnya itu jarak jauh. Ya. Nah, karena itu kuliah jarak jauh, jadi kemudian kami ajak ke Jakarta aja karena beliau sendirian di Jogja. Ya. Dan lebaran pun biasanya kumpulnya di rumah kami. Oh, Karena ibu yang diutuakan semua Ya, ya. datang. Tahun ini, tahun kemarin tidak ada kumpul di rumah. Semuanya bisa. kumpulnya pakai alat ini nih. Oh, janjian Jadi, gitu ya Pak persis, ya? oh, betul, Zoom jam Olga. berapa Betul. gitu ya, kayak meeting Betul, ya? agak betul. Walaupun Jadi janjian walaupun jam. begitu Pak, makanannya tetap dong hantarannya Itu. jalan. Nah. Jadi santapnya bersama-sama ya, tetap terasa suasananya. Betul, hantaran datang, tapi orangnya nggak datang gitu. Orang nggak datang. Tapi itu kan hantaran dari rumah ke rumah ya. Tapi Pak Anies nih, tadi saya pikir kesini kita dapat bunga anggrek loh kayak Bu Susi. Pak ini wow. Iya, wah, nih. Ini Pak. bagus-bagus nih Pak. Jadi benar kita ini punya kebun anggrek bagus Wow. di Iya, Ragunan. Nah, saya ke sana sama Ferry, Iya. terus ini ya. pas saya pakai caping itu karena hujan. Lagi ke sana hujan, saya pinjam sama salah satu Pak, pinjam capingnya gitu. Nah, kemudian kan kita posting, kita ingin masyarakat lebih banyak yang ke sana. Tahu-tahu dapat teks dari Bu Susi. Nge-tweet ya Bu Susi Bu ya. Susi nge-tweet. Bu Susi pengen itu apa namanya, pengen boleh nggak dapat kiriman, itu kita kirim. Tapi tadi bicara soal pakai caping ya Pak ya? Caping. Caping ya, wah ini aduh seru banget nih, saya juga sempat lihat foto-fotonya Pak Anies nih pakai caping, tapi Di mana? bukan di Jakarta, Di di mana? Cilacap. Oh ya. Ini dia nih. Nah ini Nah. ini sempet Oh ini pas Jeng-jeng. panen. Iya, ini rame wah, juga nih Pak. Ini seru ceritanya nih. gimana Pak, ngapain Pak gubernur Iya. Jakarta? Ini kok di Cilacap, Panennya Pak? kok di Jawa Tengah, jauh Nah banget itu, Pak. gini, ini kita semua warga Jakarta kan. Ya. Coba berasnya dari mana? Dari supermarket. Dari petani sampai supermarket itu banyak mata rantainya. Dengan rantai yang sangat Ya kan? panjang. Kemudian Sehingga para petani sering mendapatkan harga jual gabah yang rendah. Sementara kita yang menjadi konsumen di ujung dapat harga beras yang tinggi. Jadi lalu DKI ini punya BUMD namanya Cipinang Food Station. oke. Nah, Cipinang Food Station ini bekerja sama dengan Gapoktan. Tahu nggak Gapoktan Pertama apa? adalah apa? Gabungan? Gabungan. Saya nggak tahu Kelompok berikutnya. tani bukan? Nah, gabungan kelompok tani. Oh, gabungan kelompok. Jadi mereka gabungan para petani-petani di sana. Mereka menanam padi, Iya. kemudian sawahnya dikelola, kita bantu untuk pembibitannya, dibantu teknologinya, kemudian kita ada perjanjian membeli, Ya. sehingga kita memutus mata rantai yang panjang itu, Jadi Yes. langsung Jadi ya. langsung. Jadi supaya petaninya dapat harga jual yang bagus. lebih tinggi, Ya. sementara kita yang di Jakarta dapat harga yang lebih murah, Iya. karena lebih efisien, dipotong langsung. Iya. Nah, kami bekerja bukan hanya dengan Cilacap, ada beberapa tempat lain. Nah Ya, itu. ya. Jadi ada di Jawa Tengah, ada di Sulawesi Selatan, ada di Lampung, Oh, ada di jauh-jauh Jawa juga ya, Pak, ya? Timur. Karena Jauh sentra-sentra sawah padi semua. Nah, kemudian kemarin panen di sana. Sebetulnya kita udah kerjakan dari 2018. Tapi kita ini terbiasa bekerja dalam sunyi. Nah Pak Anies, sebentar Pak Anies. Tapi kalau Yuk. saya ngomong-ngomong nih, sisku juga. Wis, kalau tadi kita ngelihat fotonya Pak Anies ya kan lagi pakai caping, lagi manen. Aku teringat sesuatu. Itu ada Presiden Soeharto, Presiden Yes. SBY, Presiden Yes. Jokowi. Itu juga ada foto-fotonya lagi panen Lagi raya ngangkat juga. gini ya? Lagi ngangkat gini. Pakai caping ya? Pakai caping gitu. Ganteng-ganteng pokoknya tuh. Kok hampir sama Pak? Ya ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur. Oh enggak, Loh, kalau karena kan pada- heboh Pak, Iya. heboh langsung pada mikir, oh Pak Anies Betul. sudah Kalau di sana panen pakai raya. baret malah aneh. Masa di sawah pakai baret gitu kan? Kalau di sawah ya pakai Tapi orang caping. tuh jadi teringatnya, "Loh, kok sama ya gitu Pak, namanya netizen ya Pak ya, kan macem-macem omongannya. Gimana? Gimana tuh Pak Loh, menjawab omongan-omongan netizen itu Pak? Mbak Novita, sampingnya itu ada Pak Bupati loh. Iya, Pak Bupati juga pakai caping. Pakai caping. Kan kita tidak bisa mengatur pikiran orang, bukan?
Iya. Jadi tapi yang penting kita kerjakan untuk masyarakat Jakarta. Tapi pas setelah cek paling tidak pas melihat panen padi itu ya, itu kan juga kita juga langsung tahu bahwa Bapak tuh menghadiri sebuah forum virtual wali kota ya Pak. Benar ya Pak ya? Kenapa? Ada forum virtual wali kota. Saya mau lihat, kita lihat Oh iya, dulu. iya. Kita lihat dulu ya Pak, kita saksikan dulu. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. Wow, dan apa yang disampaikan Pak Anies ini loh mendapat tanggapan khusus ya dari Sekjen PBB ya. Iya, Cuma 2 menit. alhamdulillah. Cuma 2 menit Iya, loh ini. nah, Langsung viral. Betul. Tapi memang begini, hampir semua pertemuan-pertemuan global itu hitungannya menit. Jadi harus disiapkan, kita harus memikirkan substance. Nggak boleh banyak basa-basi. Semuanya adalah substansi karena waktunya pendek gitu. Cuman ini yang unik di kemarin tuh. Kenapa unik? Saya sempat mikir gini, pagi kita di sawah. Pagi di sawah sama para petani, kemudian bicara tentang ketahanan pangan gitu kan. Terus sorenya video conference dengan New York gitu, dan New York dan seluruh dunia karena kepala-kepala negara semua dunia. Karena itu waktu itu saya bilang selamat malam dan selamat pagi, karena malam dan Different time zones. saya di Cilacap, nggak kekejar ke Jakarta, Oh, jadi di mana nggak itu? kejar, bikin jadi itu conference? di Cirebon. Oh, di Cirebon. Jadi kita cari tempat, udah disiapin tempat di Cirebon untuk bisa dipasang alatnya karena nggak kekejar kalau kita dari Cilacap ke Jakarta. Iya. Nah, kalau dari Pak Anies ini, dari segala yang Bapak lakukan sejauh ini untuk menangani perubahan iklim, kira-kira target ke depannya apakah Jakarta akan mengurangi emisi karbon sekian persen atau apa gitu? Ya. Ya. Kita berkomitmen untuk sampai kan 2030 targetnya. Ya. Dan kita itu sekarang sudah mencapai angka, kalau tidak salah dari target kita, target penurun 30%, itu kita sudah sampai 24-25%. Oh, sedikit lagi ya? Oh ya, sangat cepat. Padahal itu harusnya tahun 2030. Betul. Jadi we are moving faster. Kita lebih cepat daripada target. Dan ini bukan pemerintah aja ya, ini adalah kita semua. Kemarin tadi saya sebutkan dalam situ, dalam paparan itu, bahwa kita bekerja untuk mendorong transit oriented development dari car oriented development. Kita mendorong warga lebih banyak menggunakan kendaraan umum, itulah transit oriented development. Dan alhamdulillah tahun ini kita tunjukkan angkanya ya. Kalau pemerintah punya kendaraan umum tambah, misalnya nambah bis, itu artinya kita punya anggaran, bisa belanja bis. Tapi kalau jumlah penumpang naik, kita dari 2016 itu 350 ribuan, di awal 2020 persis sebelum pandemi itu sampai 1 juta bahkan 1,2 juta per hari ridership. Iya, 3 kali lipat. Oke. Nah kalau 3 kali lipat itu artinya apa? Mereka pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dan itu artinya ngurangin polusi,
Yes. Dan yang tidak kalah penting, mengurangi biaya transportasi. Wah, itu menarik Pak Anies. Tapi nanti kita lanjutin Siap. lagi Pak Anies ya. Sip. Kita harus jeda dulu sejenak. Saat lagi kita akan kembali hadir. Tetaplah bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Saatnya Perempuan Bicara, dan saatnya kami juga untuk kembali melanjutkan perbincangan dengan tamu spesial kita pada malam hari ini. Tentunya masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Kita begitu hangat ya tadi dengan Pak Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, membahas mengenai banyak hal yang sangat dekat di hati beliau. Tapi kita juga mau membahas hal lain nih Pak. Bapak sudah tidak jomblo lagi sekarang. Iya bener loh. Sudah ada bentar. pendampingnya sebagai Ini wagub maksudnya. jomblo. Udah setahun, udah setahun. Iya. Udah setahun kan. Udah setahun. Nah itu bagaimana Pak? Kita akan sedikit membahas ya. Sejak ada Pak Yes. Wagub ya. Pak Riza Pak ya. Riza Patria mendampingi. Sudah setahun nih Pak. Bisa diceritakan dong Pak kesan-kesannya bekerja sama dengan Pak Wagub Senang sejauh sekali. ini. Jadi Bang Ariza ini kita tektoknya sangat nyaman. Kita biasa kalau hari seminggu sekali ada pertemuan reguler. Biasanya Senin atau Selasa kita sama-sama ngecek apa yang sudah dikerjakan minggu lalu, apa yang dikerjakan minggu depan. Kemudian setiap kali ada pekerjaan kita bagi mana yang dikerjakan oleh Pak Wagub, mana yang saya kerjakan. Sehingga ketika kita bekerja bersama itu tektoknya enak sekali. Tapi beberapa kali juga nih Pak, ada beberapa statement Bapak dengan statement Pak Wagub agak berbeda. Nah itu mungkin karena ketemunya hari Selasa, mungkin statementnya hari Senin. Aduh, belum tektokan. Itu Nah, kira-kira gimana Kira-kira itu Pak? gini, kira-kira gini. Ini salah satu isunya. Ada 100 statement, 99 sama, satu beda, pasti satu yang diomongin. Bener nggak tuh? Jadi kita ini punya kecenderungan untuk lihat bedanya gitu. Iya. Nah, tapi ya itu biasa aja. Toh kalau sudah begitu biasa, dan kitanya juga relax gitu. Nggak pernah ada perbedaan yang mendasar gitu kan. Dan selalu diobrolin, dan Pak Wagub itu udah permisi sama saya untuk ngobrol, untuk bicara lebih banyak ke media. Mungkin kan teman-teman lihat juga kan, Yes, Pak Wagub, banyak sih Pak Wagub merasa lebih banyak untuk komunikasi. Iya. Beliau kan baru di Jakarta, tidak dari awal di Jakarta, sehingga beliau sampaikan untuk lebih banyak berkomunikasi, dan saya bilang go ahead. Jadi kita tektoknya leluasa gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini kalau bicara soal tadi Bapak menyampaikan bahwa 99% sama, yang diangkat yang 1%. Enggak, ini Iya, contoh gitu, ilustrasi tapi gini, aja, Pak. ilustrasi. Tapi kita ngelihat juga netizen itu sangat pedas kadang-kadang menyampaikan kritikan gitu. Bapak pernah sakit hati nggak Pak? Atau jangan-jangan Bapak suka baca nggak? Itu gimana Pak? Asal bukan Olga aja yang kritik ya. Tapi kalau Pak Anies sendiri suka baca nggak? Karena kan memang ya Banyak sih tidak bisa yang komentar membendung kan ya komentar daripada masing-masing orang. Apakah sudah oke saya tidak mau baca sama Enggak, sekali, atau justru baca. Dan gini loh, kita ini berada di wilayah publik. Ya. Oke, di wilayah publik itu akan ada perspektif yang banyak sekali. Langkah apapun yang kita lakukan itu akan ada yang setuju, akan ada yang tidak setuju. Dan kalau ada yang mengungkapkan pandangan, ya diterima sebagai pandangan. Pandangan itu kemudian kita bagi. Ada yang pandangannya setuju dan tidak setuju. Kalau buat saya semuanya pandangan. Ada juga pandangan orang dan juga pertanyaan Pak Anies. Ini sekarang dibangun Tugu Sepeda kan gitu di Sudirman. Anggarannya 800 juta rupiah gitu. Wah ini kenapa? Urgensinya apa? Nah ini gimana? Termasuk yang keruh apa yang jernih nih Pak? Gak apa-apa. Jadi begini, setiap kebijakan yang kita lakukan tuh ada hal-hal yang besar, yang substansial. Ini tuh sebetulnya termasuk yang tersier. Kan satu ornamen instalasi seni. Olga bagian seni nih. Instalasi seni itu akan selalu di antara para seniman pun akan ada pro kon kok gitu. Instalasi seni itu. Nah kita ingin agar Jakarta ini menjadi kota di mana lebih banyak lagi instalasi seni dipasang di situ. Dan setiap kali ada instalasi seni itu pasti ada unit cost-nya. Yes. Ya, pasti ada unit cost-nya. Jadi nggak bisa kemudian ngarang gitu. Dan kita menghargai juga para seniman. Dan kita ingin memberikan kesempatan pada para seniman untuk berkarya dan karyanya ditunjukkan di publik.
di landmark Jakarta. Di landmark gitu. Jakarta. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak, ini kan Jakarta masih ada beberapa problem yang belum selesai. Katakan banjir kemarin itu, memang tiap tahun pasti curah hujannya pasti tinggi ya. Yes. Nah itu juga pada saat ada banjir orang kemudian merasa bahwa kok malah bikin tugu sih Pak gitu. Itu Ya, gimana Pak? jadi gini, yang dibangun di Jakarta tuh banyak aspeknya. Nah tergantung kita mau maksanya yang mana nih gitu. Banjir diselesaikan, masalah kemudian kemacetan diselesaikan, apresiasi seni juga disiapkan, membangun Taman Ismail Marzuki juga dilakukan, menyiapkan tanggul laut dilakukan. Jadi menunya banyak sekali. Iya. Nah, contoh, pernahkah diangkat di sosial media soal harga beras? Nggak pernah. Padahal itu mendasar buat Jakarta, sangat mendasar. Karena apa? Karena percakapan di sosial media itu bisa didorong. Yuk kita ngomongin tentang tugu sepeda, jadilah trending topik tugu sepeda. Betul nggak tuh? Dan kami tuh udah terlanjur sering juga, oh iya lagi didorong nih, tunggu dah 2 hari lewat gitu. Ya, tapi kalau isu substansi kami nggak akan lewatkan. Isu substansi itu Misalnya artinya, seperti apa, ya Pak? misalnya begini, Pak ada shortage kebutuhan pangan, kita akan serius. Jadi sebenarnya Ada paling penting buat Bapak adalah pertama adalah pangan, kemudian apa lagi Pak? Yang lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan, kesehatan, kesehatan, pendidikan. Karena itulah kebutuhan dasar manusia di Jakarta. Nah, jadi kami di dalam menjalankan pemerintahan ini membuat urutan nih, mana hal-hal yang mendasar. Dan semua pandangan itu kita pandang sebagai aspirasi publik. Baik itu memuji maupun itu mengkritik bahkan mencaci. Netral saja. Iya. Karena itu nggak usah dibawa ke dalam perasaan. Nggak Nggak boleh baper ya Pak? Nggak boleh. Dan Jadi gini, nggak usah Pak Olga semua saya ya sering bilang gini. dipikirin ya. Ya, jangan gini. Saya bilang ini kalau ini masalah Jakarta jangan taruh di sini loh, di hati ini. Ngeritik Jakarta, ngeritik saya. Enggak lah. Ini Jakarta udah ada masalah dari dulu. Iya. Saya sedang bertugas di Jakarta. Akan membereskan. Kalau dikritik, ya kita terima. Kalau dipuji, kita terima. Karena itu saya dari dulu, kebetulan saya menulis ini, Pak Olga udah lama. Saya waktu itu bilang, kalau mau menjadi pejabat publik, harus siap untuk jadi kotak pos kritik. Jadi kotak pos aspirasi. Dan prinsipnya, saya nulisnya udah lama nih. Ya. Kalau dipuji, tidak terbang, dicaci, tidak tumbang. Rileks aja. Santai aja Santuy gitu ya Pak aja. ya. Kalau Dan orang zaman terutama nih kan pas lebaran ya. Jadi Bapak memaafkan semua netizen ini. Coba akunnya disebutkan Enggak. Pak. Kalau lebaran itu justru gini. Kalau lebaran pemimpin yang harus minta maaf. Kita yang minta maaf. Saya mohon maaf lahir batin. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mengkritik terima kasih. Karena kritik itu, pujian itu, masukan itu jadi bahan bagi kita. Masih banyak nih fakta-fakta lain waduh yang ingin kami kita kulik tanyakan ya kepada Boleh. Bapak Anies. Pokoknya banyak deh pertanyaannya rahasia dulu ya. Rahasia dulu. Rahasia dulu kalau gitu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih masih bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Kalau dari 2 segmen tadi bersama Pak Anies, kita juga ada belajar banyak ya. Satu, gimana caranya nggak cuma jadi a part of problem, tapi juga agent of change. Gimana caranya bisa jadi agen perubahan. Nah, tadi kan Bapak bilang tuh, saya udah biasa lah nih jadi kotak pos kritik gitu kan. Walaupun sekarang udah gak zaman kotak pos ya Pak. Udah gak ada tuh kotaknya di rumah, tapi itu ilmunya apa tuh? Bisa kebal dengan kritikan, cibiran, mau lawan politik, mau warganet. Terus yang mungkin lebih reaktif apakah Bapak atau mungkin Ibu Ferry, istri, anak-anak, Mutiara dan lain-lain atau gimana misalnya Pak? Gini, kita semua harus belajar sejarah. Kita nih student of history. Kalau belajar sejarah pasti akan lihat bahwa sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, semua pemimpin pasti akan mengambil keputusan, dan saat mengambil keputusan pasti akan ada pro dan kon, dan perjalanan waktu akan membuktikan apakah keputusan itu benar dan salah. Tapi pada saat keputusan itu diambil ada pro dan kon. Karena itu kalau kita belajar dari sejarah maka kita rileks. Kenapa? Ya dari dulu begitu.
Tapi kalau di keluarga sendiri sempat ngebahas nggak sih, aduh Bapak nih mestinya apa gitu, kebijakannya kelihatannya ini atau itu. Ada nggak pengkritik Bapak di keluarga Pak? Jadi masa di keluarga siapa yang kritiknya paling pedas gitu Pak? Iya, enggak. Jadi kadang-kadang mereka juga kan dengar dari teman-temannya, Iya. anak-anak dengar, kemudian sampai terus ngomong nanti, Bah ini kenapa katanya begini, terus tanya gitu, saya jelasin. Tapi secara umum secara umum semua kebijakan yang kita lakukan itu bisa dijelaskan. Karena bisa dijelaskan Jadi mereka toh mengerti juga gitu ya Pak. Mungkin pandangan rileks ini agak sedikit berbeda dengan berita yang kami dapatkan Pak. Katanya waktu kecil Bapak nggak rileks. Benar nggak nih Gimana Pak? tuh, Kanat? Fakta atau bukan? Pak Anies tuh? Baswedan waktu kecil katanya suka berkelahi. Iya benar. Suka mengendarai motor. Ampun, Mengendarai ampun. motor tapi katanya nggak punya SIM lagi. Aduh. Bener tuh Pak. Ini Iya, gimana bener. Pak? Iya, dulu bener naik motor nggak punya SIM, Suka berantem. ketangkep. Terus waktu masih kecil agak suka berantem. Jadi kalau gini lah, kalau berantem itu bahasa agak agak canggihnya tuh kosakatanya terbatas sehingga tidak mampu mengungkapkan pikiran dengan kata-kata, tapi mengungkapkannya pakai tangan gitu. Ini pembenaran berkelas ini. Dulu saya itulah masalahnya. Saya di sekolah itu suka berantem. Sampai ibu saya sering dipanggil ke sekolah. Terus sampai ibu itu pernah bilang, udah Anies jadi petinju aja kamu. Katanya. Oh iya, makanya Karena- jadi mengidolakan Muhammad Ali waktu itu. Iya betul. Saya idolakan Muhammad Ali, saya Wow. sering berantem. Bahkan saya ingat sekali, saya pernah mukul seorang teman tuh sampai mimisan. Ya ampun. Waduh Pak. Kebayangkan paniknya saya tuh. Iya. Saya nggak pernah kebayang ada keluar Darah. dari hidung. Siapa namanya Pak? Mungkin bisa masih ingat nggak Pak? Masih ingat. Siapa masih namanya, ingat. Pak? Namanya Ipri. Ipri. Nah silakan Pak Pak. Ipri. Ini mungkin lagi nonton. Iya betul. Gini, waktu itu Muhammad Ali kan populer ya. Ya. Dan setiap kali habis Muhammad Ali bertanding, ya udah kita ikut bertanding lah di Sesederhana itu ya. Tapi alhamdulillah itu udah udah dipuaskan zaman itu. Oh iya. Sehingga kemudian sudah lewat tuh masa-masa yang suka pakai tangan tuh. Oh iya. Tapi pas kuliah kabarnya nih dari info yang kami dengar, Apa tuh? Bapak ini olahraganya malah gulat ya Pak. Bener Iya, dulu saya ikut gulat. Oke, jadi kita daftarkan Gulat. ke One Pride MMA ya Pak ya. Di situ adalah mixed martial arts yang baik Pak. Ampun, kalau sekarang Memang udah serius waktu itu gulat. ya saya ikut gulat. Kenapa? Jadi ini sebetulnya gulat ketika saya pertukaran pelajar di Amerika. Saya tinggal di sana. Saya main basket sebetulnya, tapi ketika sampai di sana main basket saya paling pendek di situ. Semuanya pada tinggi-tinggi. Bagaimana kita bisa main basket? Udah baru masuk lapangan aja, oh my god, gitu kan? Semua pada Di tinggi-tinggi. Indonesia Bapak paling tinggi Saya ya sampai tinggi di sana. di sana pendek. Nah, jadi saya pilih olahraga yang lawannya setara. Oh gulat itulah yang Nah, kalau dipilih. gulat kan berdasarkan berat badan kan? Iya, iya, iya. Itu Nah. sampai sekarang masih ikut gak Pak? Saya udah lama nggak latihan. Oh udah lama gak latihan. Tapi saya latihan itu dan berat sekali latihannya. Yes. Itu wrestling is one of the most demanding ya. practice Sports, ya. sports. Dan di situ saya belajar tentang tangguh, ulet, tuntas, stamina itu. Bahkan gini, anak-anak tuh dibilang bangga kalau dibilang your animal gitu. Kebayang nggak di Iya, tempat iya, iya. latihan itu disebut hebat kalau your animal gitu. Tapi waktu jadi dosen rektor itu nggak gulat sama mahasiswanya nggak ya Enggak Pak ya? lah. enggak Itu lah. benar ya Pak, rektor termuda ya waktu itu ya di perguruan tinggi di Jakarta. Iya, waktu itu saya sempat di Paramadina, kemudian menjadi sesuatu yang unik karena ada beberapa guru besar yang sudah jadi guru besar, saya belum lahir gitu. Jadi bisa kebayang kan suasananya. Tapi ya itulah perjalanan hidup ya. Dan saya merasa bersyukur bahwa ada pengalaman yang dulu pernah kita jalani yang tanpa disadari memberikan bekal untuk menjalankan tugas sekarang ini di Jakarta ini. Nah bicara soal perjalanan hidup kan dulunya adalah pendidik. Mm-mm. Tapi ini kok bisa kemudian terjun ke politik nih gimana Pak? Terjunnya pakai apa Pak? Pakai selancar apa pakai apa Pak? Ya, ini sesungguhnya kalau kita bicara ini ya pendidik politik, kalau Bung Hatta pernah bilang bahwa setiap pendidik adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah pendidik. Karena sesungguhnya yang dikerjakan oleh seorang pemimpin adalah dia melakukan public education.
visinya itu disampaikan sebagai public education untuk mendorong transformasi. Jadi saya ingin meneruskan sedikit bahwa bukan soal guru, bukan soal pendidik, tapi soal bagaimana kita harus bawa gagasan, diwujudkan dalam bentuk narasi, diterjemahkan dalam bentuk karya. Dan itulah yang kita coba wujudkan di Jakarta. Kalau berbicara mengenai apa yang sudah proses perjalanan yang Pak Anies sudah lalui ya, gulatnya sudah ada, pendidiknya sudah ada, cukup panjang, passionnya juga sudah sangat jelas. Apakah ini akan menjadi bekal untuk sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya? Nah, mungkin beliau akan jawab untuk Anda sesaat lagi, jadi pastikan tidak kemana-mana, kami akan segera kembali di Saatnya Perempuan Bicara. Masih bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara, bersama juga dengan Bapak Anies Baswedan. Pak Anies tadi kan menjadi penggulat sudah, ya kan? Kayaknya paling nafsu nih penggulatnya dari tadi nih. Itu Balkis, tapi nanti lah ya, ini segmen tersendiri khusus kayaknya nih. Ya kan penggulat sudah, pendidik juga sudah, terus terjun ke politik sudah, sekarang juga sudah menjadi gubernur. Ini ya menyisakan 1 tahun lagi lah Pak untuk masa jabatan Pak Anies. Nah untuk program kerja saat ini yang menjadi prioritas dari Pak Anies ini apa Pak? Sebetulnya sekarang adalah fase penuntasan. Kan siklusnya adalah 5 tahun ya. Jadi pada tahun pertama itu seluruh perencanaan disiapkan, mulai kegiatan didorong, lalu mulai tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu sampai puncaknya. Jadi sekarang kita sudah mulai menyaksikan apa yang di awal-awal dulu belum kelihatan. Jadi nanti di tahun keempat, kelima, ini sekarang tahun keempat, tahun 4 ke 5 nanti akan tuntas program-program kita. Jadi sekarang fasenya fase penuntasan. Pokoknya yang penting 5 tahunnya beres dulu. Nah, kalau berbicara mengenai 5 tahunnya beres dulu, kan ini masih ada 1 tahun nih Pak, masih ada penuntasan, masih ada juga PR-PR yang tengah dikerjakan saat ini. Dan memang tadi sudah dikatakan bahwa pendapat biarlah itu menjadi pendapat, tapi harus bisa menjadi sebuah ukuran juga Pak. Dan memang ada beberapa survei yang mengatakan masih ada beberapa yang kurang puas dengan kinerja Bapak. Nah, apakah ini menjadi catatan untuk 1 tahun ke depan ini? Surveinya itu bervariasi. Kami sendiri malah tidak pernah menyelenggarakan survei. Kenapa? Karena begini, saya bilang dari awal bahwa cara kita bekerja adalah rencana program disiapkan, susun eksekusinya, kemudian nanti menilai opini publik mulai tahun ke-4 ke-5. Jangan sampai pelaksanaan program rendah, persepsi publik tinggi. Itu kalau buat orang politik bagus tuh, yang penting kan persepsinya tinggi. Tapi bagi kita, apakah program berjalan dengan baik atau tidak, di situ kuncinya. Dan ini saya mau jelasin nih, mumpung banyak kita lagi ngobrol perempuan bicara nih. Okay. Saya itu banyak dibantu teman-teman untuk COVID aja nih misalnya. Ya. Tim kita banyak sekali justru adalah kaum perempuan. Ya, serius. Hidup perempuan. Kepala dinas. Ya. Padahal tugasnya berat loh Pak. Siapa aja Pak? Jadi misalnya kepala dinas kesehatan yang banyak mengurusi, Dr. Widi, kemudian penanggulangan penyakit menular itu Dr. Lis, kemudian yang menangani distribusi rumah sakit itu pelayanan kesehatan itu Dr. Wening, perempuan juga. Kemudian surveillance itu seorang dokter muda, Dr. Ngabila, hamil anak ketiga, sambil hamil sambil ngurusin COVID, sambil di tempat persalinan masih balas-balasan WA untuk ngerjain COVID. Nama anaknya siapa Pak? Apakah akhirnya diberi nama after nama Bapak? Enggak lah. Saking sibuk sama pekerjaannya gitu loh. Betul nggak? Terus udah gitu, itu kan baru kesehatan ya. Trotoar kita itu yang menyiapkan project officernya adalah seorang insinyur namanya Riri, seorang perempuan. Jadi trotoar di Sudirman, Cikini, Kemang, itu seorang perempuan Riri. Ini kalau lagi musim hujan, yang standby di Manggarai, saya standby dengan teman-teman itu namanya kepala bidang pengendalian banjir, seorang insinyur namanya Ibu Ika. Dia yang buka pintu air mana, tutup pintu air mana, pengendalian, seorang perempuan. Laki-laki banyak juga, saya bisa sebut laki-laki hebat-hebat juga di Jakarta. Tapi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kerja tim dengan basis meritokrasi, kesempatan setara bagi laki dan perempuan di bidang apa saja, insya Allah membuat apa yang direncanakan di Jakarta
bisa dieksekusi dengan baik. Oke, Amin, nah Pak Anies, amin. ini Siap. menarik nih. Pak Anies berarti menyinggung wanita. Saya akan coba menunjukkan satu sosok atau foto dari sosok perempuan ini. Tapi hanya disebutkan satu kata ya Pak ya, nggak boleh 2 kata, 3 kata. Pak Anies Satu jagonya. kalimat ya. Saya kasih diskon lagi Pak, 1 kalimat ya Pak ya. Coba. Pak Anies jagonya 1, nih. 2, 3. Tara. Pak Anies, 1 kalimat. Menteri Sosial. Yes. 1 kalimat Pak. Tentang Pendapat foto ini. Bapak Pendapat mengenai- Bapak tentang foto ini. Mantan 1 wali kalimat. kota Surabaya. Lo bener kan? Oke, next kalau kayak gitu. Oke, boleh saya Pak. Kalau yang ini Pak. Pak Ganjar Pranowo, Oke. kakak kelas di Gajah Mada. Satu alma mater. Sama- Oke, kalau dari gambar aku, kira-kira Pak Anies punya kata-kata apa nih? Ini Pak. Kang Emil, Yes. Ridwan Kamil, Mhm. arsitek hebat. Wah. Wow. Saya mesti cari yang lebih susah nih. Apa nih? Apa ya? Oh enggak, kamu yang gampang-gampang dong. Kamu agak susah. Oke, saya udah siap Pak. Apa tuh? Beliau? Pak Prabowo Subianto, Yes. Menteri Pertahanan. Bener kan? Itu jabatan Pak. Tapi Jabatan. pendapat Bapak mengenai beliau? Beliau seorang negarawan. Oke, jadi kalau satu nama lagi, Anies Baswedan 2024? Yes atau no? Gini, doakan sehat, doakan kalau panjang itu hanya umur. jawabannya yes Ya. or no. Mudah-mudahan Jawaban itu aja, Yes or gini. no Pak? 2024 tuh ada apa? 2024? Ada pilkada. Nah, Ada Pak Anies goalsnya pilpres. kemana nih? Pilkada atau pilpres? Nanti sesudah dua-dua aja kita lihatnya. Penasaran aja nih. Tapi Siap. gini, Pak Anies, mungkin terakhir Pak Anies ada pesan apa secara singkat aja ya. Untuk kita lebih semangat lagi, ini sudah hari kemenangan yang kita rasakan. Apa sih pesannya dari Pak Anies untuk semua warga Jakarta dan Indonesia? Saya ingin sampaikan pada semua bahwa sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi. Kita ngobrolnya masih pada pakai masker nih. Jadi dalam suasana lebaran, saya ingin mengingatkan, yuk kita konsisten jalani protokol kesehatan. Yuk konsisten lindungi sesama. Yes. Dan suasana lebaran ini, suasana lebaran yang bersejarah. Nanti akan dikenang sampai anak cucu. Kapan coba ada lebaran pakai masker? Kan hanya tahun 2020-2021. Iya. Kan nanti Mbak Balkis udah nenek-nenek gitu kan. Mbak Nadia udah nenek-nenek. Terus cerita, dulu ya nenek tuh ya tahun 20 gitu kan. Tahun 21 lebaran pakai masker. Jadi ketika kita menjalani pakai masker itu nikmati sebagai sebuah peristiwa bersejarah. Yes. Dan kita adalah generasi yang ditakdirkan oleh Tuhan, Untuk dipercaya. Iya, mengalami kita itu ya, dipercaya oleh Tuhan untuk siap menghadapi ini. Baik. Kan kita ini percaya. Yes. Jadi mudah-mudahan kita semuanya sehat, bisa Amin, melewati amin, ini semua. amin. Amin, insya Allah. Pak Anies, terima Siap. kasih Pak Anies, luar Sama-sama. biasa ya, banyak pelajaran hidup, sangat inspiratif untuk kita semua, termotivasi juga nih untuk kemudian kita ya paling tidak menjalani hidup yang pasti lebih berat, hidup itu pasti akan lebih berat, tapi bagaimana caranya kita menguatkan diri kita untuk menjalani hidup yang makin berat itu. Terima kasih Insya Pak Allah. Anies, terima kasih Pak Anies, Terima sehat kasih selalu, semua. semangat ya Pak ya, kita tunggu kabar baiknya Pak. Amin. Dan terima kasih juga pemirsa sudah bersama kami selama 1 jam spesial bersama Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan dan keempat sister saya. Kita juga masih akan bertemu dengan Anda lagi minggu depan. Sehat selalu ya. Pamit, sampai jumpa.